Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriah Hayati, Prodi Pendidikan Guru Madrasah, akan menyampaikan perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah kurikulum terbagi menjadi dua periode, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada zaman pra-kemerdekaan terbagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman Belanda. Pada zaman ini terdapat 3 sistem pendidikan zaman Belanda, yaitu 1. Sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. 2. Sistem pendidikan Belanda. 3. Sistem yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendiri dari Taman Siswa. Sedangkan kurikulum yang dilaksanakan pada zaman Belanda tersebut adalah kurikulum yang didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan budaya Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Periode selanjutnya pada pasca kemerdekaan adalah zaman Jepang. Kurikulum pada zaman Jepang ada kebijakannya, yaitu pada masa penjajahan Jepang lebih banyak berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan prajurit yang siap tempur di medan perang Asia Timur Raya. Adapun tahapan kurikulum pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu dimulai pada tahun 1947, yaitu rencana pembelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Tahun 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Tahun 1975, kurikulum sekolah dasar, sedangkan tahun 1984 adalah kurikulum 1984. Tahun 1994, kurikulum 1994. Tahun 1997 adalah revisi dari kurikulum 1994. Tahun 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian tahun 2006 adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut juga dengan KTSP. Sedangkan yang terakhir adalah tahun 2013 atau yang sering disebut dengan Kurtilas atau kurikulum 213. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan intek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia sebagai instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu berdasarkan 5 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Isi atau materi, 3. Metode atau strategi pencapaian tujuan pembelajaran, 4. Organisasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi. Harapannya adalah agar kurikulum memberikan pencerahan terhadap perubahan paradigma berpikir para pelaksana di lapangan, serta mampu membantu meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional dengan bangsa-bangsa yang lain. Dinamika perkembangan kurikulum di Indonesia. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi yang logis, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Sejak proklamasi, kemerdekaan Indonesia telah menetapkan tujuan yang jelas kemana NKRI akan dibawa. Dasar negara telah ditetapkan sejak pra-kemerdekaan, yaitu Pancasila, lengkap dengan lambang negara, moto, lagu kebangsaan, dan bahkan konstitusi yang di dalamnya telah memuat 4 tujuan negara yang akan dicapai. Salah satunya tujuan tersebut adalah dirumuskan dengan sangat tepat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu faktor yang mendorong untuk mengembangkan kurikulum adalah amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum pertama di Indonesia telah lahir sebagai penjabaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pengajaran. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di samping itu, tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendorong terjadinya pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.